Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang peluang timnas Indonesia yang semakin tipis untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF U17. Simak penjelasan selengkapnya berikut ini dan mari berdiskusi di kolom komentar. Oke, kita langsung aja bahas situasi genting yang lagi dihadapi timnas U17 kita. Ini bukan cuma soal pertandingan biasa loh, ini adalah laga hidup mati yang benar-benar bakal menentukan nasib mereka di turnamen ini. Yuk, kita bedah sama-sama. Berada di ujung tanduk. Wah, kalimat ini kayaknya pas banget ya buat ngegambarin perasaan kita semua sekarang. Peluang timnas buat lolos itu benar-benar tipis banget, seolah-olah cuma bergantung di seutas benang. Nah, mari kita lihat lebih dalam. Apa sih artinya ini semua? Dan ini dia nih, inti masalahnya. Nasib Garuda Muda kita itu udah nggak 100% di tangan mereka sendiri lagi. Langkah mereka selanjutnya itu sangat bergantung sama hasil pertandingan tim lain. Aduh, ini posisi yang paling nggak enak buat tim manapun di dunia kan? Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Buat bener-bener paham segenting apa sih posisi Garuda Muda kita sekarang. Dan kenapa istilah di ujung tanduk itu cocok banget buat situasi ini. Ngomong-ngomong soal di ujung tanduk, idiom ini tuh dalam banget maknanya. Ini gambaran kondisi di mana satu kesalahan kecil aja, wah akibatnya bisa fatal. Dan sejujurnya ya, inilah perasaan yang lagi menyelimuti tim dan kita semua sebagai pendukungnya saat ini. Coba bayangin deh, situasinya itu persis kayak lagi jalan di atas utas benang. Itulah posisi tim kita sekarang. Tantangannya bukan cuma satu, tapi ada dua syarat yang susah banget dan dua-duanya ini harus terpenuhi barengan supaya kita bisa lolos. Kira-kira apa aja tuh syaratnya? Nah, sekarang ayo kita lihat lebih detail. Apa sih sebenarnya dua syarat mutlak ini? Ini nih jantung dari pembahasan kita, di mana kita bakal bedah jalan terjal yang harus dilewati timnas buat bisa lolos. Skenarionya kelihatannya simple ya, tapi kenyataannya ini sulit banget. Syarat pertama, Indonesia wajib kudu menang lawan Vietnam. Ini harga mati. Terus syarat kedua, dan ini yang di luar kendali kita nih, Malaysia tidak boleh menang lawan Timor Leste. Dua-duanya harus kejadian, nggak bisa pilih salah satu. Rintangan pertama, Vietnam. Ini jelas bukan lawan yang gampang. Kita semua tahu mereka itu salah satu raksasa di Asia Tenggara. Permainan mereka yang disiplin dan serangannya yang cepat itu nggak ngasih kita ruang buat bikin kesalahan. Salah sedikit aja di belakang atau kehilangan bola di tengah bisa langsung dihukum. Artinya apa? Garuda Muda harus main dengan konsentrasi penuh selama 90 menit. Nggak boleh lengah sedikit pun. Nah, buat rintangan kedua situasinya tuh kayak gini. Di satu sisi harapan kita semua, Timor Leste bisa bikin keajaiban. Tapi di sisi lain, ya ada realitanya. Di atas kertas, Malaysia itu jauh lebih diunggulkan buat menang. Bener-bener pertarungan antara harapan dan logika kan, bikin deg-degan. Dan ya, ini dia intinya. Kita semua memang suka bilang, bola itu bundar, dan kejutan bisa terjadi kapan aja. Tapi, menggantungkan nasib sama hasil pertandingan tim lain, wah, itu adalah posisi yang paling bikin frustrasi buat pemain dan juga supporter. Bener kan? Dengan semua tantangan yang ada di depan mata ini, pertanyaan yang mungkin muncul di kepala kita semua adalah, apakah ini akhir dari perjalanan mereka? Apa jangan-jangan udah nggak ada harapan lagi? Eits, tunggu dulu. Jawabannya belum tentu. Mari kita masuk ke bagian terakhir, di mana kita akan lihat bahwa meskipun situasinya susah banget, perjuangan ini masih jauh dari kata selesai. Harapan itu ternyata masih ada. Dan inilah alasan kenapa kita semua cinta sama sepak bola. Sejarah itu penuh banget sama cerita-cerita comeback yang luar biasa, yang nggak masuk akal. Jadi ingat ya, selama peluit akhir belum ditiup wasit, nggak ada yang namanya mustahil. Apapun masih bisa terjadi. Jadi, apa yang harus dilakukan tim kita sekarang? Jawabannya cuma satu. Fokus sama apa yang bisa mereka kontrol. Lupakan dulu pertandingan Malaysia. Tugas mereka sekarang adalah masuk ke lapangan, kasih 100% energi buat kalahin Vietnam. Berjuang habis-habisan buat setiap jengkal lapangan, dan setelah itu, biarkan sisa drama sepak bola berjalan dengan sendirinya. Dan inilah pesan yang harus kita pegang erat-erat. Iya, peluangnya tipis. Iya, jalannya terjal. Tapi harapan itu belum 100% padam. Selama masih ada kesempatan, sekecil apapun itu, perjuangan wajib hukumnya untuk terus berlanjut. Kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan besar. Dengan semangat juang yang membara dan ya sedikit keberuntungan, apakah kita semua akan menjadi saksi sebuah keajaiban di lapangan hijau? Cuma waktu yang bisa menjawab. Yang pasti, ayo kita dukung terus perjuangan